apa sih aku tuh emang bener-bener di sini kayak gitu. Jadi kayak mempertanyakan kembali ini keputusan yang benar nggak sih? Sedangkan aku mau menyusun kata-kata aja masih mikir kan awal-awal kayak bahasa Inggris lagi apa ya mau aku bilang ya kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak yang namanya S2 tuh jangan hanya sekedar untuk mengajar. Mau jalan-jalan ke luar negeri nih, Indonesia mungkin aku suka Bu Sri Mulyani kali ya. Apa planning Suya mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan terhadap karir ya khususnya? Berterima kasih sih dengan semua. Aku tidak mungkin di sini tanpa support dari kalian. Hai friend, welcome back to my channel. Tentunya di channel Ana Uma Kapa. Yeay! Jadi sekarang aku di sebelah aku nih udah ada seorang perempuan, pastinya akan berbagi inspirasi untuk kamu semua. Dan aku mau perkenalkan dulu perempuan ini, baju putih ya. Dia adalah Suya. Yeay, halo. Panggilnya apa nih Kak? Teman-teman? Analisius ya? Belum ada panggilan sih, tapi panggil aja apa ya? Terserah aja sih teman-teman ya. Ya, hai Suya, apa kabar? Halo, baik Kak. Karena baik? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Di sini anginnya kencang banget ya. Jadi ini ya, jadi efek-efek gitu ya, Iya. kita terbang. Oke, jadi thank you Suya udah hadir di sini, udah datang di sini. Di playlist Anak Inspirasi ini kita akan berbagi apa aja hal-hal yang menginspirasi teman-teman yang nonton video ini. Jadi di sini isinya perempuan, kedepannya mungkin akan ada cowok-cowok juga yang akan mereka bagikan kisah-kisah mereka dan semoga dengan kisah-kisah itu bisa menginspirasi orang-orang. Yeay. Tentunya utamanya adalah subscriber. Jangan lupa subscribe. Tentunya ya. Ya. Jadi mungkin aku perkenalkan singkat, nanti Suya boleh tambahin. Suya ini sebenarnya itu aku kenal Suya karena dari zaman kuliah dulu ya. Dulu kita kuliah satu kampus, memang beda angkatan tapi satu jurusan. Dan setelah itu, setelah lulus, aku melihat bahwa Suya punya karir yang bagus. Terus juga dia pernah dapat beasiswa, ya beasiswa untuk ke luar negeri. Terus juga setelah itu juga banyaklah dream job yang dia capai. Jadi menurut aku ada 3 hal yang paling inti yang bisa dibagikan di sini. Pertama itu bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri, Suy. Terus pengalaman kuliah di luar negeri itu seperti apa? Juga bagaimana sih mempersiapkan diri setelah lulus itu mendapatkan dream jobnya. Karena kan nggak semua orang itu lulus dia udah langsung siap. Mungkin dengan apa yang pernah Suya alami, Suya bisa membagikan ke teman-teman. Apalagi teman-teman teknik lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Ye, kita sapa dulu teman-teman teknik lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Iya, langsung namanya Kak. Apa aku lupa ya? Jargon. Oh, jargonnya andalan. Andalan ya. Sampai lupa loh. Ya udah lupa berarti udah lama ini ya. Oke, ada yang kurang, Suy? Gak ada sih, aku juga thank you banget udah diundang ke sini. Semoga aku juga sebenarnya belum apa-apa ya, tapi so happy to be here. Thank you for having me. Semoga apa yang kita lakuin hari ini bisa menginspirasi sih. Sharing-sharing pengalaman, berbagi mungkin dari pengalamanku juga dari pengalaman Kak Ana nanti. Iya, karena itu tadi yang aku bilang di awal, tidak ada salahnya sih untuk berbagi. Banyak kok yang mau gimana sih dapat beasiswa keluar kayak gitu, atau gimana sih saya mempersiapkan diri kalau kuliah di luar. Atau sebenarnya kalau saya lulus itu saya harus punya skill apa kayak gitu, karena kan kita ngelihat juga setelah lulus itu ini menurut aku ya, nggak tahu secara analisisnya gimana, bahkan hampir 50% mungkin lebih itu apa yang kita pelajari di kampus itu ya belum apa-apa gitu, nggak kepake malah ya, ada yang nggak kepake gitu. Bahkan ada yang kerjanya tuh beda dari apa yang dia belajar kayak gitu-gitu sih. Jadi kita sudah siap tuh ya, karena aku akan langsung menanyakan beberapa hal. Kayak interview kerja ya deh kayak. Enggak sih, jadi kita langsung berbagi aja. Iya benar-benar. Oke, sip. Ya, jadi kalau teman-teman yang udah tahu Suya, mungkin ngikutin ya. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu setelah Suya lulus itu, Suya ini kerja di bandara. Bahkan aku pernah lihat dia posting jadi duta bandara, jadi kayak Indonesian Miss Indonesia gitu. Ini ngomong-ngomong Miss Indonesia aku yang pakai ini ya, diwakilkan. Jadi duta bandara. Nah, aku sendiri sih sebenarnya waktu itu mau nanyain Suya ngapain sih jadi duta bandara, ya nggak enak juga kan. Apa sih duta bandara kayak gitu ya? Iya, apa sih keterkaitannya? Kenapa sih kerja di bandara waktu itu? Mungkin Suya bisa bagikan di sini biar teman-teman tuh
pada tahu gitu. Sip. Jadi iya bener banget, aku juga sebetulnya juniornya Kak Ana ya. Kak Ana dulu ngospek aku ya guys ya. Jadi si keamanan gitu. Jadi kayak agak bohong banget. Padahal Kak Ana ini si keamanan guys, jangan percaya ya wajahnya yang manis itu tidak ternyata galak. Oke, jadi aku juniornya banget angkatan 2010 ya. Iya. Terus lulusnya aku 2014. Jadi kebetulan aku juga beruntung banget nggak perlu lama untuk nunggu kerjaan, jadi aku langsung kerja di bandara tuh, di Angkasa Pura Airport untuk Bali Airport. Oke. Nah, kerjaan aku tuh lebih kepada awalnya adalah sebagai Safety Health Environment Officer. Oh, SHE. SHE. Jadi ya lebih ke, seperti pada umumnya lah, Iya, tapi iya. kita lebih ke K3 bandara dan juga lebih ke environment, limbah, dan solid waste management bandara, seperti itulah. Oke. Setelah itu aku moving to another department, itu tuh service and hospitality. Jadi itu job desk-nya beda, jadi lebih kepada bagaimana kita handling passengers, handling komplain, terus pokoknya menyediakan gimana sih fasilitas kenyamanan di bandara gitu. Nah setelah itu juga aku sempat jadi duta bandara nih, yang Kak Ana ini ya sempat apa sih duta bandara nih kayak gitu ya. Kok duta semua dipakai duta-duta ya? Iya. Cuman kalau brand ambassador pada umumnya sama sih. Jadi kayak lebih kita sebagai representatif bandara untuk eksternal gitu. Jadi kita memperkenalkan bandara, juga program-programnya, apa sih yang bandara punya. Pada intinya sih kayak gitu sih job desk duta Berarti bandara. itu kayak ambasadornya bandara Benar, gitu ya. Jadi kayak kita representatifnya bandara. Oke. Berarti waktu Suya di SHE itu sebenarnya pekerjaannya yang seperti yang kita pelajari di kampus ya, karena ternyata benar sih, aku baru mikir ya, pasti ada limbahnya, ada apalagi safety ya. Mungkin bisa dijelasin sedikit safety dari sisi bandara itu seperti apa? Iya. Yang Suya masuk kemarin. Mungkin agak beda banget ya dari apa yang kita pelajari di TL, karena kalau misalnya di TL kita emang lebih ke K3 migas and also mining gitu kan. ya. Tapi ini lebih ke aviation industries. Jadi bagaimana kita menyediakan safety. Misalnya kita ambil contoh safety di terminal gitu. Gimana sih SOP untuk emergency exit, terus kemudian kalau misalnya ada jalur-jalur kebakaran, itu misalnya kalau khususnya di terminal kayak gitu. Terus kemudian untuk di airside juga, misalnya gimana sih biar pesawat itu landingnya seperti apa, kalau misalnya ada kejadian-kejadian di bandara itu seperti apa, terus kemudian kalau misalnya ada project di airside itu sendiri harus seperti apa, seperti itu sih. Jadi kita lebih ke monitoring dan juga pengawasan sih untuk K3-nya. Berarti sebenarnya nyambung banget ya? Nyambung banget. Berarti bisa jadi, karena gini, di teknik lingkungan UPN itu kan ngelihatnya kayak mining, tadi yang Suya bilang kan oil and gas kayak gitu, padahal sebenarnya masih ada banyak hal gitu ya. Bahkan sebenarnya di rumah sakit juga limbah kan? Benar-benar, apalagi kalau rumah sakit dia lebih ke infeksius ya, limbah-limbah yang apa sih dari penyakit-penyakit itu juga bisa juga kita masuk ke itu. Banyak hal sih ya. Iya. Oke. Aku ingat setelah itu beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian Suya itu kuliah ke Belanda ya. Waktu itu beasiswa ya? Beasiswa. Mungkin Suya bisa cerita, itu beasiswa apa ya? Lupa. LPDP. Mungkin Suya bisa kasih ceritanya dikit gimana sih bisa dapat beasiswa itu gitu. Karena sebenarnya aku ngelihat banyak loh yang mau kuliah keluar dengan beasiswa. Caranya gimana? Gimana ya? Padahal aku masuk pakai jalur gaib sebenarnya. Ada jalur apa aja nih harus diterangkan ini sambil minum ya? Iya. Benar banget Kak. Jadi aku masuknya lewat LPDP. Itu merupakan salah satu beasiswa yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia gitu. Jadi persiapannya dan gimana sih kiat-kiatnya itu sebenarnya udah banyak banget sih yang nge-share, tapi aku juga happy to share it. Aku pertama emang harus niat ya. Niat. Jadi aku kurang setuju dan kurang percaya juga kalau kita bisa iseng-iseng aja nih daftar beasiswa. Jadi emang ada persiapan dan ada juga niat di sana sih. Aku pun bertahun-tahun itu persiapannya untuk itu gitu loh. Berapa tahun Suy? Aku tuh padahal setelah emang pengen kuliah itu dari dulu sih. Pengen kuliah S2 itu semenjak aku masih di TL gitu lah. Jadi semenjak masih kuliah ya? Masih kuliah, tapi karena ya bagus juga sih keterima kerja, tapi juga sambil gitu loh. Mulai dari prepare bahasa Inggrisnya, terus nyusun rencana studinya mau kemana, terus jurusan apa, itu juga kan risetnya segala macam ya. Jadi emang
kalau pertama sih aku niat dulu yang paling penting. Yang kedua Niat. yang kedua adalah jelas gitu loh. Oke. Jelas kamu mau kemana, kamu maunya jurusan apa, itu di negara apa, dan nanti juga harus ada target beasiswa nih. Berarti harus punya target plan-nya ya. Bener, kita juga harus planning gitu lah ya. Oke. Jadi nanti bisa disesuaikan juga mau belajarnya segala macam gitu. Jadi ya beasiswa juga nggak cuma LPDP, itu juga beasiswa juga banyak, ada tergantung negara tujuan. Jadi sekarang tuh nggak usah takut sih, banyak banget cara buat kuliah di luar negeri. Jadi ya itu harus mantepin. Sekarang juga kayak misalnya di internet tuh udah banyak banget ya informasi. Jadi jangan malas lah mencari informasi. Oke, jadi intinya kalau kalian mau kuliah S2, kalian banyak sekali sumber-sumber beasiswa ya dari negara. Terus kalian harus punya plan, prepare, tahu negara mana yang mau dituju, tahu jurusan apa yang mau diambil, karena apalagi kalau negara mana itu berpengaruh terhadap budayanya Benar, juga iya. ya, segala macamnya ya. Oke. Waktu itu Suya ngambil jurusan S2-nya ya, Suya ngambil jurusan Environmental Technology. Environmental Technology ya. Iya. Kenapa ambil jurusan itu dan itu belajar apa sih? Oke. Boleh di-share? Iya. Jadi sebenarnya environmental technology itu lebih nyambung juga sama S1 kita ya, karena kita kan udah punya basic environmental engineer. Terus aku juga pengen nih, sebenarnya kalau di kampus aku tuh di Wageningen banyak banget nih pilihan fokus studinya untuk ilmu kita, Kak. Jadi ada tentang policy juga, ada tentang environmental system analysis, ada juga safety, ada tentang environmental ekonomi, jadi macam-macam gitu. Nah, Itu satu fakultas gitu ya? Jadi kayak satu department gitu. Nah, jadi tapi aku lebih fokusnya kemarin ke environmental technology karena kayak pengen mengulang masa-masa kesulitan jadi engineer ya. Emang suka challenge orangnya. Terus ya udah kemarin itu fokusnya aku lebih ke drinking water treatment. Oh, oke. Jadi aku lebih ke penyediaan air minum, langsung minum itu loh. Jadi kalau ke teknologinya. Oke, jadi kayak mungkin kalau di Indonesia tuh kayak treatment untuk air bersih gitu ya, untuk air bersih. Oke. Untuk air minum. Jadi Air bisa minum. langsung diminum dari berarti keran. berkaitan dengan kimia banget ya? Iya, kimia banget, makanya pusing banget ya. Sedih ya. Yang selalu bikin nangis di S1 ya. Aku lupa nama dosennya. Bu Suhendri ya? Bu Suhendri, iya, aku juga sering dimarah, Ibu maaf Bu. Ya, maksudnya juga maaf Bu, sering nggak masuk malah. Padahal paling berguna ya. Iya, berguna banget sih itu ya. Iya. Apa nama universitinya tadi tuh? Di Wageningen University and Research. Oke. Enak ya di sana ya. Enak ya. Iya. Sui, ada satu pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Sebenarnya bukan satu sih, masih banyak. Masih banyak Ini ya. ada nih listnya di sini nih. Gimana sih rasanya ketika itu kan ngapply beasiswa kan nanti akan diumumin ya kamu lulus atau enggak. Gimana sih rasanya ketika kamu lulus dinyatakan lulus ya untuk dapat beasiswa gitu. Dan kalau boleh tahu ditanggungnya apakah cuman biaya sekolahnya atau seperti apa? Apakah biaya live-nya juga atau gimana? Oke. Tentunya senang banget ya, Iya. tapi ya memang seperti yang aku bilang tadi, karena aku emang prepare-nya cukup lama untuk beasiswa ini, jadi kayak aku ngerasa ya paid off gitu loh, apa yang aku usahakan ya itu berjalan dengan baik gitu, jadi senang banget sih, kayak sekali coba langsung tembus gitu kan. So happy, terus kemudian jadi Iya, ini senang ya, banget ya. jadi mengingat masa-masa jadi Iya. senang banget ya. Berapa tahun yang lalu sih, maaf? Aku tuh keterima beasiswanya 2017. Terus tahun baru yang lalu. Udah 4 tahun yang lalu ya. Iya, Nggak nyadar 2017. ya. Terus masuk pergi ke Belanda 2019 baru. Oh, oke. Iya, Jadi kayak S2 setahun kan sebenarnya cuma 2 tahunan ya. Jadi 2019 baru berangkat ke Belanda gitu. Oke. Jadi senang banget sih, senang banget. Aku lupa ya pertanyaannya apa ya, Kak? Yang dibiayain apa Oke, saja? yang dibiayain apa Apakah saja? cuma biaya kuliahnya aja atau biaya live-nya, apa aja sih komponennya mungkin? Oke, ya emang kalau tipe beasiswa itu pasti macam-macam Iya. ya. Ada yang full cost, akhirnya dia mengcover semua hal. Tapi ada juga yang partly gitu, Oke. misalnya ada juga yang bayar cuma tuition fee-nya doang, atau memang ada segini doang nih aku bayar kayak gitu. Jadi tergantung beasiswa. Nah kebetulan LPDP ini adalah full cover, jadi kayak dari biaya hidup juga, tuition fee juga. Kemudian aku juga dibiayain berangkat awal, jadi kayak flight aku sekali dari Jakarta ke Amsterdam, terus nanti pulang juga sekali, itu udah contain di costnya gitu. Jadi emang aku kalau
beruntungnya itu emang nggak perlu keluar apa sama sekali sih kalau untuk Iya ya, LPDP ini. full cost ya. Full ya. Wow, ada ikatan nggak kayak gitu? Biasanya kan kalau kamu dapat beasiswa kayak gitu, kamu harus apa gitu ke negara gitu? Ada dong, ya Oke. pasti ada ya. Ada, tapi nggak sampai yang susah-susah banget Oh, ya? enggak sih. Jadi emang namanya kita dibiayain negara kan, bagaimana negara itu investasi ya ke Iya, kita. betul. Untuk nantinya digunakan untuk memajukan negara sendiri gitu kan. Oke. Jadi kalau ikatan dinasnya dari LPDP adalah kita stay kalau untuk S2 itu 2N+1. Jadi 2 dikali 2 tahun, N itu adalah masa Iya. kuliah. Di 2 kali 2 tambah 1. Jadi aku minimal harus berkontribusi selama 5 tahun di Indonesia gitu. Minimal 5 tahun di Indonesia. Di bawah lembaga yang mereka pilih atau Itu bebas sih, Bebas ya. Jadi yang penting kamu di Indonesia, kamu berkontribusi untuk negaramu setelah pulang gitu. Tapi ya wajar sih ya, namanya kita Iya, dibiayai iya. Negara ya untuk itu kan memang tugasnya iya. gitu. Worth it banget sih menurutku ya. Ah. Karena sebenarnya di sana juga belajar, dapat koneksi banyak lagi ya. Bener, networknya juga bagus. Iya, keren sih Suya ini. Makanya dia ada di sini. Padahal maunya ke beach club ya. Jangan. Oh, bisa kapan-kapan ya. Oke, Suy. Waktu kamu kuliah di Belanda itu mungkin boleh share sedikit ya gimana sih rasanya, karena kan secara iklimnya beda, saya kan terus juga dari sisi sosial budaya, teman-teman kamu orang mana saja, mungkin sedikit kalau pengalaman mungkin kalau kamu ceritain nggak pernah habis ya, cuman mungkin sedikit saja feeling kamu berada di sana dengan teman-teman yang dari berbagai dunia, bahkan ada teman kamu yang Indonesia juga ya. Banyak. Oke. Jadi itu juga support system buat aku sih. Oke, jadi mungkin bisa diceritain kayak gimana sih hidup di sana gitu rasanya. Oke, hidup sana itu susah sih ya guys. Jadi jangan tertipu dengan misalnya feed Instagram orang yang kuliah di luar negeri itu kan Oke. happy terus tuh. Jadi di balik itu tuh ada menangis-nangis ya sebelumnya ya, karena kita Oke. belajar. Karena bagaimanapun banyak hal yang harus diadaptasi sih Kak. Apalagi kalau kayak aku baru nyampe itu langsung winter. Oh, Namanya di Bali ya guys, ya kayak Iya, kita winter kayak tiba-tiba ya. we have a never ending summer. Iya. Terus aku datang ke gloomy banget, nggak ada matahari, terus kayak langsung homesick gitu loh. Jadi emang langsung tubuh juga kayak menyesuaikan iya, juga ini ya. menyesuaikan, langsung dingin kan. Jadi kayak apa namanya musim. Iya, And suhu then- iklim lah ya. Iklim. Terus kemudian educational systemnya juga itu kan di Belanda itu kan beda banget dengan Indonesia, apalagi istilahnya aku yang bahasa Indonesia aja masih berpikir gitu ya, kita masih on gitu ya. Iya, Tapi belum lagi di sana harus bahasa Inggris kan, Belum first lagi language-nya. walaupun bahasa Inggris tapi beda-beda aksen gitu Iya, ya. untuk mengerti aja kita perlu waktu gitu Iya. kan, apalagi menyerap dari segala macam. Nah itu tuh juga aku perlu waktu awal-awal kayak apa sih, aku tuh emang bener-bener di sini kayak gitu. Jadi kayak mempertanyakan kembali ini keputusan yang bener nggak sih kayak gitu. Oh loh. gitu Jadi- awal-awal gitu ya. Iya Kak, jadi kan emang apa ya, mungkin di Indonesia tuh kita tidak terbiasa untuk kayak speak up gitu kan. Di kelas tuh kayak semua tuh berebut speak up gitu. Iya. Sedangkan aku mau menyusun kata-kata aja masih mikir kan awal-awal, kayak bahasa Inggris lagi apa ya mau aku bilang ya kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak emang awal-awal tuh struggle-nya Iya. cukup bikin down. Nah itu, jadi yang namanya S2 tuh jangan hanya sekedar untuk mengajar mau jalan-jalan ke luar negeri nih kayak gitu Iya, ya. Jadi harus emang prepare banget ya. harus prepare banget. Jadi selain misalnya mental tuh juga harus bisa gitu loh, bahwa kamu tuh bisa tuh belajar tuh seharian gitu untuk mengejar ketertinggalan kamu kayak gitu kan. Di kelas kan semua full Inggris kan. Jadi semuanya full English. Nah itulah Kimia segala macam itu iya juga. Kak, makanya kan aku tuh dapat kalkulus lagi dalam bahasa Inggris ya. Aku paling benci. Tahu Nggak sih, kan? jangan ya. Bukan benci tapi aku harus ngakuin sih aku Iya, agak-agak lemah sih Nah urusan sama kalkulus. Kak, nah, aku juga. Dan di sini aku harus belajar bahasa Inggris gitu loh. Tapi aku beruntung banget aku punya teman-teman Indonesia yang pada pinter-pinter banget tuh. Jadi ya Oke. bisa mengajarkan aku dalam bahasa Indonesia. Oh, dari Bali juga. Macam-macam teman aku, ada dari Sumatera, ada dari Jakarta, Jawa. Jadi ya. Jadi kayak di rumah kalian juga kayak ngebentuk kelompok-kelompok belajar gitu ya? Iya, jadi kalau setiap negara tuh punya perkumpulan Indonesia, PPI. Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi biasanya setiap kota di Belanda atau setiap di negara manapun itu ada kok. Oke, jadi tadi Suya udah bahas tentang kalau di kuliah di luar itu prepare yang paling penting itu adalah niatnya, terus plan yang jelas, target yang jelas. Nah, aku pengen Suya sharing nih, apakah rencana Suya kuliah di luar negeri itu sudah merupakan dreamnya Suya, sudah merupakan adalah di dalam bucket listnya Suya,
atau seperti apa? Karena ya kayak law of attraction gitu kan. Ya, jadi mungkin ini bisa memotivasi atau mendorong teman-teman yang kayak adik-adik lah, teman-teman semua yang mau kuliah di luar negeri, itu berarti kita harus bagaimana sih cara masukin dalam bucket list kayak gitu. Oke, ya Kak, jadi aku memang tipenya orangnya tuh punya plan untuk berapa tahun ke depan, dan kebetulan sebenarnya goals ketika lulus itu adalah S2 sebenarnya ya, karena aku juga dari keluarga yang beberapa kuliah di luar negeri, jadi kayak aduh pengen juga nih kayak gitu kan, termotivasi. Jadi emang goals awalnya adalah kuliah, jadi emang benar aku sudah ngeplan itu dari aku S1 gitu. Nah setelah itu, tapi ternyata tidak semulus itu ya, perjalanannya. Aku harus persiapan panjang dan juga segala macam. Ini anginnya sepoi-sepoi banget ya kayak. Iya. Angin segar ya. Ya, jadi kalian juga bisa langsung ngebayangin ya ada di sini gimana. Come to Bali, visit Bali ya. Promosi dia. Biar cepet bangkit. Nah itu, jadi aku udah ngeplan, tapi memang ada yang beruntung cepet dapet. Nah itu kadang kita jangan meng-compare dengan orang lain gitu ya. Struggle kita tuh beda-beda gitu. Kadang ada yang langsung dapet, kadang juga ada yang harus nunggu bertahun-tahun. Nah kebetulan aku emang harus prepare panjang nih untuk S2 itu ya, itu. Jadi memang udah aku rencanain setelah aku S2 pun aku juga udah pikir panjang nih kemana aku nanti, target aku dalam 5 tahun ke depan. Itu emang udah punya target-target sih Kak. Apakah bucket list, oke lah Suya udah rencanain, tapi aku mau nanya lagi nih lebih detail secara teknisnya, apakah cuman di dalam pikirannya Suya aja memimpikan itu, ataukah mungkin ditulis di bukunya atau ditempelin, biasanya kayak gitu ya? Aku sih kayak misalnya target itu nggak banyak, jadi misalnya oke, aku target ya udah kerja abis itu S2, jadi kayak emang pikiran aja sih Kak, tapi itu yang aku put into action gitu loh. Oke, aku kunci nih, aku pengen S2 gitu kan ya. Udah, nanti aku susun tuh kegiatan-kegiatan aku untuk mencapai itu. Entah aku prepare bahasa Inggris, prepare riset buat study gitu sih. Jadi nggak aku tulis gitu nggak sih. Jadi emang aku udah kunci itu. Oke, dalam ini aku udah S2 nih kayak gitu. Oke, jadi ada di dalam pikirannya Suya itu terus yang apa ya, menghantui. Iya, menghantui gitu ya. Jadi kita harus menghantui diri kita dengan kesuksesan. S2 nggak lo, S2 nggak lo. Oke, thank you. Sui, ada lagi nih, masih banyak nih beberapa pertanyaan, karena aku yakin teman-teman juga pengen tahu ya caranya gimana. Kamu kuliah kan jurusannya adalah environmental technology, dimana aku nggak tahu ya kurikulum detail dalamnya seperti apa, tapi singkatnya aku ngelihat ini kayak tadi itu treatment, membuat sesuatu tuh yang secara teknik, secara teknologi itu gimana untuk menghasilkan gitu kan. Nah, dari sisi yang lain nih, kamu ngelihat gimana sih perkembangan teknologi sekarang? Sekarang kan ya yang nggak usah yang besar-besar deh, simple deh. Dulu kita bikin peta itu manual ya, kontur-kontur manual. Sekarang tinggal kamu isi datanya, brep, jadi kayak gitu kan. Dan berbagai banyak hal lah, mau mapping aja udah nggak jalan sana sini. Mereka bahkan pakai drone gitu kan. Dan di semua bidang lah. Nah, kamu ngelihat perkembangan teknologi ini seperti apa? Untuk khususnya di dunia pendidikan, untuk adik-adik kita di teknik lingkungan. Dan teknik lingkungan ya, jadi gitu. Bener banget Kak. Jadi memang, nah itu juga keuntungan aku kuliah di luar negeri, karena kita bisa menjadi melihat apa sih yang terjadi, apa sih teknologi lingkungan di negara maju gitu kan. Oh iya, kita, Belanda ya dia ya. Belanda atau manapun, jadi kita lebih terbuka lah. Apa sih yang sekarang, sejauh mana sih kita tertinggal gitu kan. Jadi kebetulan aku juga memang difokus kemarin di drinking water treatment, terus pengolahan limbah. Yang teknologinya itu memang kalau untuk kita tuh sangat mahal sekali, tapi sangat bagus sekali gitu loh. Jadi sebenarnya tidak susah kok itu, cuman uangnya aja yang harus banyak gitu loh. Jadi sekarang tuh teknologinya aku juga belajar renewable energy gitu kan. Sekarang kan lagi digalakkan banget nih energi bersih segala macam. Nah itu juga aku dapat belajar gimana sih transisi ke energi bersih. Terus apa sih energi, sebenarnya juga energi bersih ini ada loh kekurangannya kayak gitu. Jadi memang banyak banget yang terjadi di dunia ini. Jadi makanya kalau kita sebagai mahasiswa itu melek lah gitu kan. Jadi dengan dunia ini cepat loh bergerak kayak gitu. Kamu juga harus keep up dengan itu gitu loh. Salah satu contohnya apa yang mungkin di luar negeri sana sudah maju, tapi di Indonesia kayak mungkin belum jalan karena aspek apa, ekonomi, politik, kita nggak tahu ya. Salah satunya apa contohnya? Jadi misalnya gini, kalau di luar negeri itu, misalnya khususnya di Belanda itu, apa yang mereka ingin capai adalah circular economy. Jadi bagaimana caranya kita
bisa kayak misalnya kita memproduksi limbah, nah limbah ini bisa kita pakai terus muter gitu loh Kak, jadi nggak terbuang. Jadi kita mau goalsnya adalah circular economy. Jadi misalnya kayak pengolahan limbah air itu akan ada mengandung nitrogen segala macam yang bisa kita gunakan nanti untuk pupuk misalnya kayak gitu. Nah jadi bisa kita recovery tuh elemen-elemen yang penting itu kita recovery, jadi dia nggak terbuang percuma nih. Nanti kita jadikan pupuk. Muter jadi terus dia, ya. Jadi kita memang close the loop untuk jadi circular economy. Oke. Keren ya. Oke, coba mungkin Suya kan udah belajar dari luar, terus aku mau nanya tentang Indonesia, tapi ya Indonesia terlalu besar, Bali aja lah ya. Peluang apa yang kamu lihat di Bali yang mungkin kayak bisa jadi energi, atau mungkin apa yang harus diperbaiki itu, atau mungkin ada momentum atau ini kayaknya di Bali harus dikembangkan gitu. Apa yang kamu lihat? Banyak banget sih ya Kak ya. Salah satu aja. Apa ya? Pariwisata tentunya. Ya, dari sisi lingkungan, banyak banget sih. Sebenarnya sampah kok di Bali sekarang itu pasti sampah plastik ya. Iya. Yang jadi kayak semua orang NGO tuh fokus ke Bali nih karena dengan sampah kita yang sangat banyak gitu. Kalau menurut aku Kak, kita itu punya masalah, tapi kita tuh udah tahu sebenarnya solusinya. Cuman apa sih yang bikin susah? Karena itu require collaboration gitu loh. Kita nggak bisa aku doang yang bergerak gitu kan. Pemerintah juga harus support, atau mungkin private sector juga harus support. Dia semua tuh harus support gitu, baru kita bisa. Padahal mah solusi juga udah ada gitu. Udah pada tahu ya. Kalau misalnya kayak sekarang TPA di Bali itu kan udah mulai penuh nih. Itu bisa ngurangi jumlah sampah yang ke landfill, jumlah sampah yang ke TPA gitu loh. Jadi simple banget kan? Iya itu tuh sih. Perubahan tuh bisa kita mulai dari rumah gitu loh. Jadi emang butuh kolaborasi sih yang bikin susah Kak kalau mau perubahan itu. Oke. Sekarang Suya kerja di mana, Suy? Aku kerja sebagai associate consultant di South Pole Indonesia. Jadi kita environmental service. Tapi aku juga ada pengabdian masyarakat. Kebetulan aku join startup sama teman aku yang bergerak dalam bidang waste management system di Bali. Oke, keren ya. Berarti ini dua ya, ada satu kerja, satu memang masuk ke dalam komunitas itu ya. Jadi kayak Senin sampai Jumat budak korporat, Sabtu Minggu itu budak apa masyarakat. Apa namanya? Budak korporat ya. Budak korporat. Jadi Sabtu Minggu budak masyarakat ya. Oke, seru ya. Jadi kalau kalian pengen nanya apapun itu, kalian bisa kasih komen di bawah, nanti dibalas kok sama Suya. Iya ya. Iya. Harus subscribe dulu ya, baru dibalas betul, ya. harus subscribe. Oke, masih ada nih beberapa pertanyaan lagi karena seru banget sambil angin-angin kayak gini. Iya, sejuk ya untungnya. Iya. Tentunya dalam perjalanan Suya ya, dari Suya dikuliahin sampai S2 sampai sekarang, tentunya kan pertumbuhan mentalitas segala macam tuh seiring ya. Mungkin bisa disebutin 2 orang selain orang tua ya. Kalau orang tua sudah pasti ya, 2 orang yang sangat berjasa, sangat membantu, sangat mungkin memberikan energi positif sehingga kamu sampai bisa berada di titik ini. Selain orang tua ya, kalau orang tua udah pasti. 2 susah banget sih sebenarnya ya, karena sebenarnya banyak ya, tapi iya. Jadi pertama memang mau nggak mau aku juga beruntung sih Kak, aku punya keluarga yang sangat support dan selalu percaya dengan setiap keputusan yang aku ambil gitu loh. Jadi kayak kok dulu di Bali ini waktu zaman aku SMA itu jarang banget tuh teman-teman aku yang diizinkan merantau gitu. Tapi keluarga aku untungnya mereka ya percaya sama aku, dan mereka selalu percaya dengan keputusan-keputusan aku. Itu sih yang bikin aku kayak terus melangkah gitu ya. Yang kedua, mungkin aku 1 orang aja ya. Jadi kalau misalnya 2 orang nggak adil nanti untuk yang lainnya. Mungkin 1 orang yang paling boleh. Tentunya pacar aku ya. Oke. Makanya penting banget mencari pacar yang support ya. Jadi aku udah sama dia itu udah dari SMA. Oh, pacaran dari SMA. Ya udah dari SMA. Jadi emang kita bertumbuh bareng. Jadi kok sekarang dia itu udah 12 tahun sih. 12 tahun? Oke. Udah lunas aja cicilan aku ya. Benar-benar jadi dia, kita tuh kebanyakan LDR sih. Maksudnya kita bertumbuh masing-masing, tapi kita masih berjalan beriringan gitu loh. Jadi selama kamu kuliah di Jogja itu berarti LDR? Dia di Bandung. LDR gitu? Jogja, Bandung, terus aku kerja di Bali, dia kerja di Jakarta, terus dia kerja di Malaysia. Jadi kita ngejar mimpi kita masing-masing gitu loh. Tapi kita masih tetap istilahnya berpegangan tangan lah gitu lah. Jarang sih ya ada yang sampai 12 tahun tapi ini ya masih karena mungkin punya mimpi yang sama dan saling mensupport ya. Bener-bener itu sih, aku beruntung banget sih, aku percaya sama dia dan dia juga percaya sejauh ini. Ya walaupun 12 tahun itu nggak mulus-mulus banget ya, aku juga sempat
bermasalah dan segala macam. Ya tau lah Kak, ya. Sebagai alumni pacaran lama ya. Oke, dalam perjalanan kamu sampai hari ini duduk di sini, siapa role model kamu? Biasanya kan orang punya sosok yang mereka pengen ngikutin gitu kan. Kalau kamu siapa? Aku sangat inspired banget sama woman leader ya. Jadi setiap pemimpin perempuan itu aku sangat admire banget gitu. Gimana sih bisa kok sampai pada titik yang ini? Padahal dia harus mengurus keluarga, padahal harus juga take care of suami, rumah segala macam kan. Tapi masih bisa loh mereka di top position kayak gitu kan. Jadi ya banyak banget sih woman leader yang sejauh ini masih menjadi role model aku Kak untuk sampai di sini gitu loh. Sebagai penyemangat ya, kita tuh juga bisa kok. Gitu. Satu orang aja siapa? Aduh, siapa ya? Karena banyak kan. Yang Indonesia kan? Aja deh, yang gak usah yang luar. Di Indonesia mungkin aku suka Bu Sri Mulyani kali ya. Sri Mulyani ya. Karena ibu juga memberi saya beasiswa ya. Berarti ini beneran ya, bukan karena beasiswa ya. Jadi aku, iya beneran. Jadi aku, iya dia keren inspirasi sih. banget iya, sih. Sri Pokoknya Mulyani aku suka banget lah sama woman leader lah. Kayak misalnya Perdana Menteri New Zealand, kayak gitu-gitu yang Jerman juga yang kemarin udah dari retired ya, yang Taiwan juga, jadi kayak aku respect banget sih. Iya. Keren juga sih, aku juga sih banyak sih kalau disebutin satu juga bingung, makanya aku nyuruh kamu. Iya, melimpahkan tugas loh. Oke, lanjut sih. Sekarang udah kerja, terus sebelumnya udah kuliah, udah lulus, sekarang juga banyak kesibukan yang Suya lakukan. Ke depan nih ya, dan Suya tadi orangnya tertarget ya, katanya Suya udah punya planning kayak gitu. Planningnya mau gimana? Planningnya sejauh ini sih aku planning, karena sekarang aku di konsultansi company, jadi aku kayak namanya kita konsultan, aku mau belajar di sini, terus pokoknya menyerap skill sebanyak-banyaknya. Kemudian aku juga ada planning untuk PhD, untuk S3. Jadi amin ya. Berarti dia udah planningnya sejauh-jauh mungkin ya, walaupun mungkin S3 menurut aku ya nggak mungkin 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Benar. Jadi menurut aku, karena ketika kamu udah planning itu nanti kayak actionmu tuh ke arah sana gitu. Jadi kita bisa menata, aku 5 tahun lagi S3, apa nih yang aku lakukan dalam setahun 2 tahun untuk aku bisa mencapai itu gitu. Jadi kamu lebih bisa put into action. Iya, jadi kayak tadi itu ya, bawa ke bawah mimpi, alam pun mendengar itu gitu ya. Bener. Iya. Oke, jadi Suya itu rencananya mau S3 juga. Amin ya, amin. Oke, Suy, satu lagi nih, banyak banget ya teman-teman. Dari satu-satu terus loh Kak. Oke. Suya ini kan ya kita berdua ya, bukan Suya aja, kita sama-sama alumni UPN. Bener. Khususnya teknik lingkungan. Aku pengen Suya kasih apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh wejangan gitu ya. Apa sih pesan Suya untuk adik-adik kita di teknik lingkungan khususnya UPN? Mereka harus prepare apa supaya mereka bisa menyambut perubahan dinamisnya dunia ini seperti apa? Iya bener banget, jadi lebih ke sharing kali Kak ya, berdasarkan pengalaman aku juga. Mungkin kalau di TL itu adalah kita kan TL yang fokus dengan oil and gas, dengan mining dan segala macam. Dan nggak apa-apa, kita tidak, kalau emang kalian mau ke sana nggak apa-apa. Tapi cuman mau ngasih tahu juga bahwa teknik lingkungan itu sangat banget dibutuhkan sekarang. Kesempatan itu banyak banget. Dan tidak hanya terbatas pada oil, gas, and mining, tetapi apalagi kita sekarang namanya berusaha untuk menurunkan climate change dan segala macam. Itu tuh teknik lingkungan banget. Udah visi misi dunia lah ya. Iya, nah itu tuh teknik lingkungan banget loh. Jadi beyond oil and gas, mining itu banyak banget kesempatan untuk kalian gitu. Jadi janganlah pada masa kuliah ini pergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk melek gitu, terbuka dengan dunia. Apa sih sekarang yang lagi ongoing? What is ongoing gitu lah yang di dunia ini? Apa yang terjadi, teknologi yang ada. Mungkin aku juga kasih beberapa topik gitu ya. Topik yang sekarang lagi hot banget itu adalah renewable energy. Itu kayaknya sesuatu yang penting banget sebagai seorang teknik lingkungan itu harus punya. Dan bagaimana mengolah limbah. Karena kalau begitu kamu keluar, kamu itu sebagai teknik lingkungan gitu. Orang itu nggak melihat, oh dia UPN nih, berarti dia fokusnya oil and gas. Enggak. Jadi pekerja itu melihat kamu tuh teknik lingkungan, jadi kamu bisa semua hal yang berhubungan dengan lingkungan gitu loh. Jadi itu sih pesannya. Terus membaca,
aware dengan dunia sih paling penting ya. Apa sih sekarang? Nah sekarang kalau misalnya kayak aku, misalnya contoh gitu kayak di kerjaan aku itu kan fokus kepada climate action. Jadi kita kayak misalnya ngitung carbon footprint gitu. Terus kita ngitung greenhouse gases itu berapa sih produksinya gitu. Itu sampai dihitung ya? Iya, kita dihitung. Jadi kan karena sekarang perusahaan itu wajib berkontribusi untuk climate action ya. Jadi mereka harus melakukan sesuatu untuk mengurangi polusi yang mereka perusahaan sendiri ya? Gitu. Semua perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang mereka itu ya itu poluter ya. Perusahaan lebih industri gitu ya? Iya, jadi mereka kalau emang jadi kalau industri mereka menghasilkan CO2, ya mereka juga harus melakukan sesuatu yang bisa mengurangi polusi mereka gitu. Nah, itu kan kita banget tuh guys. Jadi bukan sekedar mining oil and gas doang, tapi kita harus mampu melihat peluang yang ada gitu ya. Jadi kesempatan itu banyak banget. Namanya kalau aku percaya beruntung itulah ketika usaha bertemu dengan kesempatan ya. Jadi ya betul, aku juga setuju tuh. Bener banget kan. Jadi kita harus prepare nih dari sekarang, prepare. Kalian tuh jangan takut-takut bermimpi ya. Harusnya target harus jelas nih. Apa sih yang aku pengen? Apa sih dari pelajaran di kampus tuh apa sih yang aku pengen enjoy? Nah itu didalamin gitu loh. Poin plusnya Kak, aku tuh juga bangga loh sama di antara teman-teman, mereka tuh kan nggak paham geologi ya. Aku tuh paham loh. Jadi kalau diajak geologi kayak gitu-gitu. Jadi itu juga poin plus dari TL ya. Mungkin memang di beberapa position atau beberapa part itu kurang, tapi ada juga nih kalau emang mau fokus ke lingkungan kebumian ya. Lingkungan kebumian emang bagus banget sih TLOPN kalau kalian mau kebumian gitu bagus. Oke, apa lagi ya? Oke, kalau kalian mau bertanya langsung komen di bawah ya. Kapan dijawabnya itu ya? Langsung ya dijawab tuh. Oke, terakhir dari aku udah selesai semua, paling terakhir aja. Mungkin Suya boleh titip salam ke teman-teman Suya yang lagi, khususnya untuk teman-teman di UPN juga. Aku mungkin mau terima kasih sih, karena begitupun aku di posisi ini kan juga berkat dosen-dosen TL, teman-teman aku di TL dan keluarga dan segala macam, support dari di ospekin ke Ana juga kan. Jadi mentalnya terbangun gitu. Aku mewakili angkatan 2000. Oh, aku 2008 ya. 2008 oh iya benar. Aku yang ospek. Iya, masih muda aku. Pas banget di ospek. Jadi aku sangat syukuri itu adalah aku punya orang yang mendukung aku sih selama ini. Jadi ya mereka selalu support, selalu percaya sama aku. Dan semoga sukses dimanapun teman-teman berada, siapapun yang kenal aku ataupun yang kita kenal dan segala macam ya. Jadi semoga sukses menjadi teknik lingkungan yang andalan. Jadi teknik lingkungan yang andalan. Gimana sih gininya, aku udah lupa. Kalau lagunya Suya masih ingat nggak? Masih dong. Masih. Tapi jangan nyanyi ya, nanti copyright. Masih. Oke, dari aku cukup. Thank you so much Suya. Semoga apa yang dibagikan hari ini bermanfaat. Kalau teman-teman mau bertanya, tadi aku sebelumnya udah bahas sama Suya, mau bahas tentang beasiswa, caranya gimana. Terus mungkin ada teman-teman adik-adik yang mau passionnya ke arah seperti Suya, boleh langsung kontak Suya. Nanti Instagramnya boleh aku taruh di description box ya. Jadi mereka boleh bertanya. Suya orangnya itu baik banget. Kamu mau nanya sampai tengah malam pun dia boleh ya. Jadi, enggak, itu bohong. Kayak ke Ana aja. Kalau dulu apa sih praktikum ya sampai malam-malam ya. Iya nih. Jadi tanya aja ke Suya. Kita terbuka apapun bidangnya supaya kita bisa saling membantu dan memberikan sesuatu yang positif untuk adik-adik maupun alumni lah. Benar-benar. Iya, don't hesitate to contact me about everything. Mungkin aku juga kasih sedikit tentang kerjaan aku ya. Jadi kalau misalnya mereka emang istilahnya having interest dari topik itu, jadi memang aku tuh fokusnya sekarang ke plastik. Plastik manajemen. Jadi plastik apa? Plastik sampah? Jadi aku macam-macam Kak. Jadi kita tuh ngurusin plastik kredit. Jadi terus plastik footprint. Jadi misalnya gimana perusahaan itu berapa sih dia memproduksi plastik dari packaging dan segala macam. Nah itu kita analisa nih. Nanti kita juga susun berapa sih kewajiban kamu untuk mengurangi itu kayak gitu. Jadi kita desain untuk sustainable ya. Jadi seperti sekarang ini kan namanya kita lagi fokus dengan climate action ya. Bagaimana kita mengurangi segala macam yang bisa merusak bumi gitu kan. Nah, jadi
Kalau AMDAL mungkin kita punya di awal, Iya. tapi kalau assessment ini adalah ketika udah berjalan Progress, nih, iya. progress. Perusahaan itu diwajibkan untuk mengurangi namanya climate neutral. Jadi bagaimana caranya apa yang mereka cemarkan, polusi yang mereka produksi harus setara dengan jumlah yang mereka lakukan untuk mengurangi polusi kayak gitu. Jadi ya aku lebih fokus ke plastiknya nih, misalnya perusahaan-perusahaan yang pakai botol minuman segala macam. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa mengurangi plastiknya mereka nih. Kalau bahasa di Salah. mining reklamasi lah ya. Iya, jadi Iya, kayak iya. lebih ke Ya apa yang kamu ambil di bumi ini harus kamu balikin seperti itu ya. benar banget. Tapi aku lebih ke plastik, terus juga misalnya mendesain extended producer responsibility gitu loh. Jadi responsibility perusahaan untuk take care sama limbahnya mereka, sama plastik khususnya. Jadi emang aku fokusnya di plastik gitu. Untuk judul skripsi kayaknya cocok sih. ini Iya, banyak jadi ya. kalau misalnya bener-bener Kak. Kalau mau tanya-tanya konsultasi langsung aja ke Iya, Suya. operasi plastik boleh. Tadi aku mau nanya itu plastik apa nih? Plastik muka boleh nggak nih? Boleh dong, itu berpolusi nggak ya, gitu kan, mencemari dunia ini nggak ya plastik Oke, itu oke, ya. Jadi oke. kalau buat teman-teman yang emang tertarik dengan dunia climate action, climate change, habis itu tentang carbon neutral, greenhouse gases segala macam, dan sustainability misalnya kayak gitu. Jadi don't hesitate to contact me ya. Nanti bakal di include di description sama Kak Ana untuk informasi kontaknya ya. Iya, Tapi pasti. kalau alay nggak aku ini Kak ya. Kalau di Instagram kalau alay nggak di accept ya. Oke, pokoknya aku yakin kok yang pengen aja ya. Benar-benar. Oke, thank you so much kalian sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you Suya. Thank you. Dadah. Semoga bermanfaat. Bye bye.